Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman wa ba'du. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Harapan dan doa saya semoga kita semua selalu tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula sholawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, Iblis adalah musuh nyata dan abadi bagi seluruh umat manusia hingga hari kiamat nanti. Bahkan Iblis sudah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa ia akan menjadi musuh abadi bagi manusia. Iblis bersumpah sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran yang berbunyi sebagai berikut. Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Yang artinya, ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka manusia memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi ini, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 39. Perlu untuk kita ketahui bersama bahwa tak ada seorang manusia pun yang luput dari cobaan dan godaan Iblis laknatullah alaih, termasuk juga manusia yang memiliki derajat waliullah, seperti halnya yang dialami oleh Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Sebagai sosok wali Allah atau kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Iblis tidak segan-segan untuk menggoda Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan ingin menyesatkannya. Dari kejadian ini maka kita tahu bahwa Iblis akan selalu dan terus berusaha untuk menyesatkan manusia dengan berbagai cara sampai cita-citanya menjerumuskan manusia ke dalam neraka bisa berhasil. Allah Subhanahu wa ta'ala mempersilahkan Iblis untuk menggoda dan berusaha menjerumuskan manusia dengan cara apapun dan mempersiapkan neraka jahanam untuk Iblis dan para pengikutnya. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala memberi peringatan kepada Iblis bahwa yang mampu ia jerumuskan adalah manusia-manusia yang mau mengikutinya saja. Sedangkan orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ibadah dan amalnya semata-mata hanya mengharap ridhonya, maka Iblis tidak akan mampu menjerumuskannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran demi untuk menjawab sumpah si Iblis tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka minal ghawin wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in. Yang artinya, sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka kecuali orang-orang yang mengikuti kamu, yaitu orang-orang yang sesat. Dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka atau pengikut-pengikut syaitan semuanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 42-43. Dari keterangan ayat di atas
bahwasanya iblis diberikan kesempatan oleh Allah untuk menggoda siapa saja. Akan tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala juga dijelaskan bahwa ada segolongan orang yang tidak akan dapat dipengaruhi oleh iblis, yaitu orang-orang yang selalu ikhlas di dalam beramal. Dan salah satu contohnya yaitu di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang berhasil selamat dari godaan iblis adalah Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah. Beliau seorang waliullah yang sudah sangat masyhur kewaliannya. Tingkatan kewalian beliau sudah sangat tinggi hingga mencapai derajat wali kutub atau tingkatan kewalian yang paling tinggi. Terkisahkan suatu ketika Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani bercerita kepada para muridnya bahwa ia pernah mengalami sebuah kejadian, yaitu tiba-tiba munculnya di hadapan beliau sebuah sinar atau cahaya yang sangat besar yang menerangi segala penjuru. Lalu nampak suatu sosok dari nur atau cahaya tersebut dan seraya berkata, "Wahai Abdul Qadir, aku adalah Tuhanmu dan aku sungguh telah menghalalkan padamu segala perkara-perkara yang telah aku haramkan." Lalu Asy-Syaikh Abdul Qadir Jailani menjawab, "Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk." Maka sirnalah kau wahai la'in atau makhluk yang terkutuk. Maka dengan kekuatan doa, wali yang memiliki segudang julukan agung ini berhasil mengalahkan iblis dan selamat dari tipu dayanya. Seketika itu pun sinar tersebut hilang dan berubah menjadi asap hitam. Namun lagi-lagi iblis tidak putus asa. Ia tetap berusaha agar bisa menipu dan menjerumuskan Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Walaupun ia telah gagal dengan tipuan yang pertama, ia tetap melancarkan tipuan selanjutnya. Iblis mencoba menjerumuskan Syekh Abdul Qadir Jailani menjadi seorang yang sombong dan berbangga diri. Iblis kemudian berkata kepada beliau, "Wahai Abdul Qadir Jailani, engkau telah selamat dariku sebab ilmumu dan ketetapan Tuhanmu dan sebab keahlianmu di dalam hukum-hukum keadaan-keadaan. Sungguh dengan tipuan seperti tadi, aku telah berhasil menyesatkan 70 orang dari ahli zikir dan ahli ibadah." Namun sekali lagi, Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani gagal ditipu oleh iblis sambil menjawab, "Keutamaan dan anugerah hanya milik Tuhanku." Beliau tetap dalam kondisi tawadhu dan merendah. Beliau sama sekali tidak merasa bahwa keberhasilan mengalahkan iblis adalah sebab beliau sendiri, akan tetapi sebab anugerah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga pujian hanya milik Allah semata. Kemudian ada yang bertanya kepada Syekh, "Asy-Syaikh, bagaimana bisa Anda tahu kalau itu iblis?" Lalu beliau menjawab, "Dari ucapannya, aku halalkan padamu segala perkara yang diharamkan, dan aku tahu bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala tidak pernah memerintahkan perkara-perkara yang haram." Maka dari kisah di atas kita bisa mengambil hikmah bahwa sampai kapanpun iblis tidak akan menyerah untuk menebar tipuan-tipuan bagi manusia. Kalaupun terlihat indah dan baik tipuan iblis, namun pasti ujung-ujungnya akan bisa menjerumuskan kita ke dalam jurang kemaksiatan mungkin yang muncul di benak kita. Lalu bagaimana cara kita bisa mengetahui bahwa apa yang kita alami adalah tipu daya dari syaitan? Kita bisa belajar dari kejadian yang dialami oleh Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau mengetahui bahwa sinar itu adalah iblis sebab beliau mengukurnya dengan Al-Quran, sehingga
jika kita ingin mengetahui apa yang kita alami, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan hadis serta pendapat para ulama dan ilmu-ilmu syariat. Apapun jika itu sesuai, berarti itu benar dan merupakan ajaran yang baik. Sedangkan yang bertentangan berarti itu dari iblis dan sudah pasti akan menyesatkan. Dan yang paling penting lagi yang tidak boleh kita lupakan adalah selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dijaga dan diselamatkan dari godaan dan tipu daya setan atau iblis. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang dapat saya sajikan untuk para pemirsa. Semoga ada manfaatnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.